Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gedros Coding bersama saya Rangga Surya Prayoga. Video ini adalah video keempat dari playlist dasar-dasar pemrograman. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Nah, pada video kali ini, saya ini akan membahas tentang notasi algoritma flowchart. Nah, apa sih itu flowchart? Nah, flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Nah, secara umum, flowchart bertujuan untuk menggambarkan urutan penyelesaian masalah ya dengan sederhana, rapi dan jelas. Nah, jadi ketika kita punya masalah dan di situ kita ini telah menentukan algoritmanya, nah algoritmanya itu direpresentasikan ke dalam bentuk flowchart. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk kesederhanaan, kerapian, dan kejelasan. Ya, karena simbol-simbolnya itu mudah. Nah, dalam bentuk-bentuk simbol ini itu tidak boleh sembarangan, karena dalam bentuk-bentuk simbol tersebut itu ada makna dan tujuannya. Ya, misalkan ada simbol Terminator, maka itu tujuannya untuk apa, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang simbol-simbol dari flowchart. Nah, dan ini adalah simbol-simbol sederhana dari flowchart ya. Kalau teman-teman yang ingin mencari simbol-simbol lainnya, teman-teman bisa lihat yang ada di Google lah. Kalian cari aja simbol-simbol flowchart gitu. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya Terminator. Sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsinya adalah memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi biasanya kalau dalam simbol ini di dalamnya itu ada tulisan teks start atau mulai. Nah, itu kegunaan dari simbol Terminator. Kemudian ada yang namanya arrow atau kalau bahasa Indonesia itu adalah arah ya, arah. Nah, ini fungsinya adalah arah aliran alur. Nah, misalkan dari simbol mulai ini terus ke bawah, nah ini menggunakan simbol arrow ini. Jadi arrow ini yang menentukan arah dari suatu program itu berjalan. Yang kemudian di sini ada yang ketiga adalah disebut preparation ya. Sesuai dengan fungsinya adalah pemberian awal. Preparation ini adalah tempat kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, jadi semua variabel yang kita butuhkan itu akan kita deklarasikan di dalam simbol preparation ini. Nah, jadi semua apapun yang kita butuhkan untuk program tersebut kita tulis atau kita deklarasikan di dalam simbol preparation ini. Ya, mungkin nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang kemudian ada yang namanya simbol data ya. Bentuknya seperti ini. Fungsinya adalah membaca dan menampilkan output. Yang membaca itu sama dengan kayak ini ya, input ya, atau input dari si developer ataupun input dari si user. Intinya adalah seperti itu. Dan kemudian menampilkan output. Jadi nanti outputnya itu akan seperti apa dan hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah menampilkan output lah. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Yang kemudian yang terakhir adalah proses. Simbolnya seperti ini. Ya, ini fungsinya sesuai dengan namanya adalah proses pengerjaan. Jadi proses dalam algoritma itu apa dan kita tulis di dalam simbol ini. Oke, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Mungkin masih agak bingung, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini kita mempunyai algoritma yaitu program hitung luas lingkaran. Flowchartnya seperti ini dan ini yang akan kita pakai nanti ya. Nah, di sini yang pertama adalah start ya, mulai. Ya, sesuai dengan fungsinya adalah memulai dan mengakhiri flowchart. Kita tulis start, kemudian di sini ada arrow. Ya, ini nih arrow yaitu untuk menggambarkan atau aliran arahnya seperti apa. Kemudian di sini ada yang namanya simbol preparation ya. Jadi kita menginisialisasi atau pemberian awal atau kita sebut deklarasi. Jadi kita mendeklarasikan apa saja yang harus kita butuhkan. Di sini kita ada fluas yang bertipe data float,
dan juga ada variabel jari-jari yang bertipe data integer. Ya, kemudian ada konstanta ya, ini ada konstanta yang bertipe data float. Nanti akan kita bahas tipe data pada video berikutnya. Oke, kemudian di sini ada arrow lagi, yaitu menunjukkan arah dari algoritmanya. Ya, di sini kita memiliki yang namanya data. Nah, data nih, yaitu tujuannya adalah membaca dan menampilkan output. Nah, di sini pada kasus kali ini kita membaca terlebih dahulu. Membaca itu sama dengan kayak menginput lah ya. Jadi kita menginputkan jari-jarinya. Untuk input ini bisa dari si developer ya pada programnya ataupun dari si user. Kalau pada kasus ini itu dari si developer. Ya, jadi si developernya itu memasukkan nilai ke dalam jari-jari. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya proses. Nah, ini proses nih. Kegunaannya adalah proses pengerjaan. Jadi di sini kan kita mempunyai variabel luas ya. Ini luas yang bertipe data float. Nah, di sini prosesnya apa? Prosesnya itu adalah menghitung luas lingkaran. Ya, kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu adalah pi r kuadrat. Nah, karena di pemrograman itu tidak ada kuadrat, maka kita tulis 2 kali nih jari-jarinya. Kemudian rumusnya berarti seperti ini, pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, ini disebutnya adalah proses ya. Jadi ini adalah proses pengerjaannya. Ya, biasanya ini digunakan untuk operasi matematika biasanya ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di sini adalah output ya. Outputnya menggunakan simbol data, yaitu menampilkan output. Nah, setelah kita melakukan proses di sini, kita ingin menampilkan, yaitu menggunakan simbol data yang bertuliskan luas. Kita ingin mengoutputkan atau mengeluarkan yang namanya luas. Nanti dari semua ini, dari proses pengerjaan ini, itu akan tersimpan ke dalam variabel luas. Dan variabel luas akan dikeluarkan ke dalam sini gitu. Dan yang terakhir adalah stop ya. Nah, sesuai dengan fungsinya adalah mengakhiri flowchart. Berarti flowchartnya terhenti di sini. Nah, ini adalah flowchart sederhana menghitung luas lingkaran. Nah, mungkin nanti pada kasus-kasus yang lain, pada flowchart yang lebih kompleks, mungkin nanti gambarnya akan lebih susah lagi ya, akan lebih kompleks lagi ya. Nanti ada yang belok-belok, ada yang percabangan, ada yang perulangan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah flowchart sederhana dari program menghitung luas lingkaran. Nah, kemudian pada video selanjutnya saya akan membahas notasi algoritma pseudocode. Nah, oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi kali ini, teman-teman boleh tanyakan pada kolom komentar. Tanyakan apa saja yang kurang paham, insya Allah nanti akan saya bahas, akan saya jawab. Oke, mungkin itu saja video tentang flowchart kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.